Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di program Ruang Bicara Publik, dan saya juga masih bersama dengan narasumber saya, Bapak Paminuddin selaku Kepala Dinas BPBD Kota Kendari. Makin seru saja nih Pak, kita bicara tentang bencana. Ya. Nah, kalau tadi Pak Paminuddin menjelaskan, bencana ini agak susah kita menganalisa kapan terjadi dan dampaknya seperti apa. Tapi tentunya dengan tadi Pak Paminuddin jelaskan regulasi yang dibuat dan kemudian ada edukasi yang diberikan terhadap masyarakat, ini salah satu poin besar juga untuk mengatasi agar potensi-potensi itu tidak terjadi. Dan tentunya kita berharap mengurangi potensi-potensi itu. Kecil dampak. Tadi sempat terputus saya bertanya ke Pak Paminuddin, wilayah Kota Kendari kan kita lihat sendiri Pak Paminuddin kan beragam dia nih. Potensi longsor, dia punya potensi terjadinya banjir, dia punya potensi angin puting beliung, pernah terjadi. Nah, dari 10 kelurahan, dari 10 kecamatan, 64 kelurahan ini, ada tidak maksudnya wilayah yang memang menjadi titik fokus dari instansinya Bapak? Kayaknya memang kita menjadikan pilot ini agar bisa menjadi percontohan misalnya di wilayah lain. Masyarakatnya diedukasi dan kemudian alamnya dijaga dan segala macam, dan ini berhasil Pak. Ada tidak Pak seperti itu? Ya, jadi bicara titik rawan bencana itu dari 65, bukan 64 ya, 65 kelurahan, 10 kecamatan di Kota Kendari, yang paling tinggi potensi tanah longsor itu ada di Kecamatan Kendari Barat dan Kendari. Di dua kecamatan yang saya sebutkan ini, kalau misalnya hujannya 10 kali, ada pasti 10 kali juga laporannya masyarakat bahwa ada tanah longsor di sana. Yeah. Jadi saya anggap dua kecamatan ini sangat tinggi, khususnya bencana tanah longsor. Nah, kalau bencana banjir itu ada berapa kecamatan juga, ya. Yang paling tinggi itu adalah Kecamatan Baruga, itu Kaliwanggu. Kaliwanggu hari ini setelah dibangun oleh PUPR, PSW Balai Sungai dan yang ada di provinsi, itu ada kolam retensi penampungan air. Di sana. Begitu sudah dibangun maka sangat berpengaruh. Debit air yang masuk di wilayah Kecamatan Baruga melalui Kaliwanggu, saya melihat dari beberapa bulan lalu sampai hari ini, itu sangat mengurangi. Ada sangat dampaknya luar biasa dan sangat positif itu. Dan bisa semua masyarakat Kota Kendari saksikan itu bahwa ternyata ada pembangunan seperti itu dan sangat bermanfaat buat masyarakat kita. Kemudian ini untuk di wilayah Kecamatan Baruga. Untuk di wilayah Kecamatan Mandonga dan sekitarnya, ya, di sekitar perumahan Tumbu, ya, sebelah Mall Mandonga kalau saya bisa sebutkan, di Kelurahan Mandonga dan Korumba itu juga tinggi. Intensitas hujan yang meninggi, air banjirnya juga meninggi. Tetapi karena tadi saya sebutkan di awal bahwa di zaman Pak Wali Kota kita sekarang Pak Sul, sudah baik sistem drainase yang dibangun oleh teman-teman di PU. Akhirnya kalau banjir yang dulunya tinggal sampai berjam-jam, sekarang dalam hitungan menit. Saya bisa buktikan itu, bahwa saya tinggal di Ponggolaka, rumah. Ponggolaka ini dengan Mall Mandonga hanya hitungan 2 kilo lebih. Saya ditelepon, Pak, di sini banjir. Saya datang mengecek itu sambil bawa perahu karetnya saya yang ini tuh. Perahu karet datang, saya tiba itu hanya berapa menit saja airnya sudah di mata kaki. Tadinya di ulu hati. Ini kan menunjukkan bahwa kita memang drainase kita sudah berfungsi. Ada perubahan sebelumnya? Ada, sangat ada ya. Jadi sangat ada perubahannya. Teman-teman di PU terima kasih juga. BLH terima kasih yang sudah banyak menjaga saluran kita, mengingatkan warga kita. Sekalipun masyarakat kita itu masih banyak yang belum sadar. Tetapi insya Allah satu waktu akan sadar itu. Dan itu butuh kesabaran kita memang. Dan kita jangan pernah berhenti untuk mengingatkan rakyat kita ini kan kadang-kadang hari ini ingat besok tidak lagi. Kenapa? Karena aktivitas dan kesempatan mereka yang kurang di rumah sehingga itu tidak bisa melihat lingkungannya. Kan seperti saya. Saya urus banjir
di kelurahannya orang, di kelurahan saya tidak tahu. Ya, Saya tidak lihat karena saya ada di Baruga, tiba-tiba di sini banjir, tidak lihat saya. Terlupa, Begitu juga halaman rumah saya. Sudah penuh sampah, saya urus sampahnya orang di rumahnya orang. Nah, ini kan begitu. Sehingga kita sangat penting saling butuh mengingatkan sekali kita kesadaran, kesabaran, apalagi semangat. Utamanya semangat. Nah, kemudian untuk di wilayah Mandonga dan Korumba itu, hari ini betul-betul sudah sangat sangat terbukti. Karena saya bisa bercerita tentang ini karena saya tahun 2008 saya jadi lurah di sana. Ya. Kalau banjir, kantor lurah saya setengah air di sana itu. Hari ini sudah tidak ada itu. Sudah ada kanalnya, sudah los apa. Nah, ini. Jadi marilah kita melihat positifnya saja. Jangan kita selalu melihat negatifnya. Semua orang punya kekurangan dalam membangun. Karena itu kita hargai, saya hormati semua hasil-hasil yang sudah dibangun oleh tim kami, oleh grup OPD yang teknis utama termasuk saya ini. Saya malah bangga punya kinerja seperti ini. Menarik tadi Pak Mendy menjelaskan ada beberapa titik wilayah-wilayah yang menjadi titik pantau misalnya dan memiliki resiko-resiko terjadi bencana banjir maupun tanah longsor segala macam. Nah, ini kan sudah ada pemetaan yang dilakukan dari Pak Menudin. Tadi kalau Pak Menudin menjelaskan, kita di dinasnya kami juga sudah melakukan merasa bahwa sebelumnya ini cukup besar misalnya genangan itu, tapi ini kan sudah regulasinya, distribusi airnya ini sudah bagus, airnya tidak mengurangi potensi-potensi bencana yang terjadi. Nah, tapi kan kita berharap juga begini Pak Menudin, jangan juga masyarakat sudah tidak ada potensi seperti itu, tapi kemudian dari BPD sendiri sudah kita lepas saja. Apakah masih tetap dilakukan pendampingan edukasi bagi mereka agar tidak menimbulkan lagi persoalan yang sama? Ya, ini menarik nih, bagus sekali. Ya, jadi pertama kami tidak akan pernah berhenti. Selama saya masih bertugas di BPBD ini dan teman-teman sudah banyak kader saya nih, tidak akan pernah berhenti dan bosan melaksanakan tugas penyelamatan, pencegahan, penyelamatan, kemudian rehabilitasi pasca bencana. Itu tugas pokok, itu ada 3, nanti saya jelaskan di akhir nanti. Ini kami maksudkan agar ini masyarakat terus diberikan informasi, diedukasi agar jangan pernah teledor dengan kondisi lingkungan kita yang ada. Ya, tadi yang disampaikan bahwa karena ini sudah mulai bagus kita biar tidak, justru semakin bagus itu semakin kita ingatkan masyarakat. Jangan dibuang sampahnya di sini, jangan membangun melanggar sempadan kita karena itu mempersempit kali kita. Itu bagian dari tugas BPBD dan instansi lain, mengingatkan masyarakat yang akan melakukan pelanggaran. Ketika itu kita spontanitas melihat, tidak ada salahnya, apalagi kita ini belum pensiun. Kayak seperti saya misalnya ini belum pensiun, saya juga salah satu pejabat. Tidak apa-apa saya tegur misalnya masyarakat kalau itu melakukan pelanggaran, karena ini untuk kebaikan kita bersama. Nah, ini tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Ke depan ada kami punya program. Jadi program tahun 2022 itu kami ada program namanya program keluarga Katana, ya, keluarga membentuk keluarga tangguh bencana. Katana itu dalam satu kelurahan kita butuh 3 sampai 5 kepala rumah tangga, kepala keluarga untuk menjadi anggota ini. Ini dimaksudkan agar mereka bisa ada perpanjangan tangan kami yang ada di kelurahan yang bisa mengingatkan setiap saat warga kita atau tetangga dia atau keluarga dia atau sahabat dia untuk menjaga lingkungannya agar ketika itu misalnya ada terjadi musibah, kan saya ini selalu takut menyebut bencana itu karena kita kan tidak ada orang yang pernah berdoa untuk supaya ada bencana, tapi kita tetap harus bersiap. Jadi ada keluarga Katana yang kita akan bentuk nanti. Itulah yang menjadi perpanjangan tangan kami. Terbentuk di kelurahan nanti. Di kelurahan nanti. Jadi kurang lebih 5 keluarga satu kelurahan dan itu ada 65 kelurahan dikalikan 5 keluarga. Kalau misalnya satu keluarga orangnya 3 atau 4, ya kalikanlah rata-rata 4 kali 65 itu nanti manusia kita ada sebanyak itu di kelurahan untuk menjadi perpanjangan tangan kita. Tugasnya adalah pertama memberikan informasi cepat ke kita ketika itu ada terjadi bencana. Yang kedua akan kita bekali bagaimana mengingatkan masyarakat yang ada di tetangganya atau keluarganya agar ketika terjadi bencana langkah apa yang harus
buat secara spontanitas dan itu sifatnya untuk menyelamatkan nyawa atau material yang ada di sekitar itu. Apakah ini Pak Muhyiddin maksudnya ini pertama kali dibentuk dengan pola seperti ini? Ini kan kalau tadi Pak Muhyiddin menjelaskan, wah ini luar biasa gerakan, maksudnya pencegahan-pencegahan yang dilakukan dari BPD di lingkup kelurahan bahkan sampai 5 keluarga. Ini salah satu pemikiran yang berlian kalau kami lihat, karena ini langsung di tengah-tengah masyarakat terbentuk. Tapi sebelum Pak Muhyiddin menjelaskan, kita jeda komersial berikut ini. Oke.